kita bantu kakak mengambil buah kondang. Sudah, si wabu. Ya teh. Teh, kemana jalan teh? Anak sadik deh. Teman, perkenalkan, kami anak-anak dari Kecamatan Cidaun, Cianjur, Jawa Barat. Bersama kakak, kami akan menuju kebun milik pamanku untuk mengambil buah kondang. Sebutan buah gondang di tempat kami. Luhur tangkana geteh. Wah. Wih, lihat tuh, pohon kondangnya lagi lebat-lebatnya. Yuk, langsung kita ambil buahnya. Anu kumaha teh itu teh? Anu barem. Oh, anu barem. Urang teh anu barem kieu teh. Kieu teh. Buah kondang adalah jenis buah tropis yang tumbuh di hutan dengan daerah lembab. Buah ini termasuk buah langka, soalnya cukup sulit ditemukan. Bentuknya bulat dengan ujung sedikit mengerucut. Buah kondang yang masih mentah warnanya hijau, sedangkan yang matang warnanya merah menyala. Pohonnya lumayan besar dan tinggi. Oh ya, ada yang unik nih dari buah ini. Buahnya tumbuh di antara sisi batangnya loh. Ayo Teza, panjat batangnya. Tapi hati-hati, jangan sampai terkena buah yang masih mentah. Soalnya sayang kalau buahnya jatuh. Nyobaan ieu teh. Turun. Rasa buah kondang memang lumayan asam. Makanya sering dijadikan campuran olahan kue. Yang kue teh. Jian atuh. Hoyong pisan teh. Lanjut, Tenaga ja. kita olah buah kondangnya menjadi kue yuk. Mama pisannya. Kita buat kue takir kondang. Hehe. Takir adalah kue tradisional berbahan tepung beras. Kalau biasanya kue takir dicampur dengan pisang atau nangka, kali ini kita buat yang berbeda. Siapkan bahan-bahannya terlebih dulu. Ada buah gondang, tepung beras, kelapa dan gula pasir. Ambil tepung beras, lalu campur dengan gula. Sementara itu, peras kelapa dan ambil santannya. Lang, ikut cai. Ya teh. Karena panas teh. Siap. Masukkan air panas secukupnya. Campur dengan tepung beras, lalu aduk sampai rata. Pencampuran air panas berguna agar adonan kue takir lebih kalis dan mempercepat proses pematangan kue nantinya. Setelah itu, campurkan santannya dan aduk kembali. Santan berfungsi untuk membuat rasa kue menjadi gurih. Adonan siap untuk dicetak. Cetakannya terbuat dari daun pisang. Pastikan saat mengisinya jangan sampai terlalu penuh ya. Setelah itu, tambahkan potongan buah kondang. Rega, ya cokot ya. Ya teh tapi anu teh. Sok. Terakhir, kukus deh. Tunggu beberapa saat sampai kue benar-benar matang. Ayo, sudah pada lapar ya? Sabar ya barudak. Sayang tuh. Ayo. Sok atuh. Sabar atuh sabar. Tinggalin. Kita cicipin kue takir buah kondang. Kuenya lembut, rasanya manis, dan ada sedikit rasa asam dari potongan buah kondangnya. Mantap! Teman,
membantu bibi memanen padi. Proses panen padi di Cianjur dilakukan 3 kali dalam setahun. Prosesnya dilakukan secara tradisional, yaitu dengan menggunakan alat potong bernama arit. Panen padi dengan cara ngarit ini biasanya dilakukan secara gotong royong. Sistemnya bergantian. Ketika ada pemilik sawah mulai panen, kita juga ikut bantuin. Lang, aritna lang, seket lang. Lalaunan lang. Oh iya, di sini ada tradisi panen padi namanya tutung gulang. Budaya yang dilakukan masyarakat setempat sebagai wujud syukur akan berkah panen padi yang didapat. Dalam acara ini biasanya terdapat sejumlah masakan dan kue yang dibuat. Kebetulan sekali kami juga lagi nungguin kakak untuk mencari bahan masakan yang akan dibuat untuk acara tutung bulan nanti. Ayo kita bantu bibi angkat padinya dulu. Lang, Kak Dia. Ya, Teh. Bantuin Teteh ngalaganas, ayo. Oh, iya, Teh. Wah, Abi ngebantu sama si Tetehnya, Bu. Ya, Bu, mangga. Ketika kami dan kakak mengambil nanas, teman. Di tempat kami terdapat satu jenis nanas yang sering dibuat masakan. Namanya nanas merah. Disebut nanas merah karena bagian luar kulit buahnya berwarna merah. Untuk membuat masakan dari nanas merah ini gak perlu nunggu nanas matang kok. Kita ambil buah nanasnya ya. Ini lang, pedagang. Ini. Jalan yuk. Mana? Yuk. Oh, masuk. Orang kedek gula. Potong bagian tangkai nanas, kemudian ambil buah dan masukkan ke dalam wadah. Nanas merah adalah jenis nanas yang berasal dari Argentina, Brazil, dan Paraguay yang kemudian menyebar ke berbagai negara. Di Indonesia, nanas merah belum banyak dibudidayakan. Bentuk nanas merah bulat lonjong dengan ukuran 30 sampai 50 cm. Sama dengan nanas pada umumnya, nanas merah juga tumbuh secara berumpun. Kita ambil buah nanasnya yang sudah besar saja ya. Kita buang bagian pangkal daun buah nanasnya. Teman, nanas merah yang masih mentah sudah bisa dimakan. Bisa nih, kita cobain. Teh amis tuh teh. Amis meureun. Pesek asek teh, pesek wae. Pesek teh. Mamisan teh. Aduh, walaupun teu berem oge ieu mah ngeunah. Buah nanas merah kami siapkan untuk acara tutung bulan. Kami akan membuat ayam gulai nanas. Untuk bahannya ada nanas merah, daging ayam, bawang merah, bawang putih, kemiri, cabai, dan pelengkap lainnya. Parut kelapa, siapkan bumbu dan kupas buah nanas. Untuk pelengkap, siapkan juga nasi. Kemudian kukus sampai matang. Kerjakan masukkan. Kade, panas. Harus tutup. Haluskan semua bumbu. Sementara itu, rebus daging ayamnya. Ieu na pangrebuskeun heula ieu na. Kita panggodogeun heula. Nya, ditukeun teh. Mohon kana katelkeun. Sadayana atau saalit. Sok ieu tah. Sok. Pengen tega. Nya sok. Ada baheja. Ya. Sementara itu, peras santan. Angkat rebusan ayam yang sudah matang dan kita lanjut olah masakannya. Pasti enak pisanan ieu mah.
Panaskan minyak secukupnya, lalu tumis bumbu sampai harum. Kupas dan potong buah nanas menjadi beberapa bagian, kemudian campurkan ke dalam masakan. Lanjut, campurkan bumbu dan santan. Terakhir, masukkan potongan daging ayam. Tunggu sampai kuah mendidih dan semua bahan matang. Sementara itu, Gigi menyiapkan adonan untuk membuat kue bugis. Siapkan adonan kue yang terbuat dari tepung beras. Beri pewarna makanan dan uleni sampai kalis. Bentuk bulat adonan, lalu isi dengan enten. Dan bungkus dengan daun pisang. Lalu kukus sampai matang. Kue bugis adalah jajanan pasar yang rasanya enak banget dan sering disajikan saat acara istimewa. Sama dengan proses panen padi, acara masak-memasak juga dilakukan bersama-sama secara sukarela. Masak mula terus asak, Mak. Oh, angkat aja, Mak. Ya, sok angkat. Angkat nasi dan masukkan ke dalam wadah. Untuk tambahan, Paman juga menyiapkan ikan mas bakar. Balur kecap. Wih, mantap! Semua olahan masakan sudah siap. Sekarang kita menuju ke sawah untuk acara tutung bulan. Semua warga sudah berkumpul. Tutung bulan adalah salah satu tradisi masyarakat Cianjur akan rasa syukur tibanya musim panen. Dalam tradisi ini, terdapat alunan alat musik yang dimainkan oleh ibu-ibu. Alat musiknya sangat unik, yaitu lesung dan alu. Tutung bulan berarti bunyi-bunyian yang ditimbulkan oleh benturan antara alu dan lesung. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyik, ini dia yang ditunggu-tunggu saat tutung bulan. Makan bersama. Kami sudah gak sabar ingin mencoba masakan kakak dan bibi. Masakan ayam gulai nanasnya enak banget. Apalagi makannya bareng-bareng kayak gini. Rasa nanas merah yang manis dicampur dengan gurihnya daging ayam bikin nagih. Ditambah kuahnya yang nikmat. Semuanya pada lahap ya. Oh iya, jangan lupa cobain juga ikan bakar buatan Paman. Raos pisan. Terakhir, cicipin kue bugisnya. Tekstur kue bugis lembut banget dengan isian gula merah di dalamnya. Enaknya, Jo. Enaknya. Enak pisan. Enak anggoy. Lang enak. Ini sih paket lengkap namanya. Pokoknya perut kenyang, semua senang. Selamat makan semuanya. Ayo barudak, kita kumpulkan agar-agar lautnya. Teman, saat air laut sedang surut seperti ini, kami biasa mencari agar-agar laut, yaitu sejenis rumput laut yang terdapat di antara bebatuan karang. Untuk mengambilnya mudah kok, cukup dengan tangan kosong saja. Agar-agar laut bentuknya kecil memanjang dengan tekstur yang lembut. Di tempat kami, tumbuhan laut ini bisa diolah jadi masakan lezat loh. Kita cari yang banyak yuk barudak. Bang Cat, mana ngobacan? Apa ya lo payung? Apa? Apa?
pagar laut, maka harus dipasang jeli. Jangan sampai tertukar dengan rumput laut jenis lainnya. Soalnya tidak semua jenis tumbuhan laut bisa dimakan. Kawan yang mana Dobi? Tuhan menciptakan alam ini memang sempurna, teman. Air panas yang bersumber dari Gunung Tampomas ini dulunya merupakan gunung berapi purba, teman. Makanya semburan airnya jadi terasa hangat. Aku selalu senang setiap bermain di telaga ini. Pemandangan sekitarnya dipenuhi persawahan luas. Indah sekali, bukan? Mumpung kami berada di sumber air panas, pas sekali kalau kami membuat telur rebus. Tapi masakan kami bukanlah telur rebus biasa. Batok yang terkumpul dipotong sedikit di bagian mulutnya sebagai tempat keluarnya air. Setelah batok dan bambu terkumpul, kami mulai memasak telur entok. Pecahkan telur dan masukkan ke dalam batok berisi air panas. Agar airnya tetap panas, kami terus mengalirkan air dari telaga Ciledre ini. Kami lakukan ini berulang hingga telur berwarna putih dan matang. Sementara kami merebus telur, aku percayakan Usep untuk membuat sambal lalapnya. Bumbunya sederhana saja, teman. Pertama-tama, semua bahan dipotong terlebih dahulu. Cincang bawang putih, bawang merah, dan cabai rawit. Biar rasanya makin sedap, tambahkan daun bawang serta seledri. Agar semakin segar, potong tomat kecil-kecil. Setelah itu, campurkan semua bahan dan tambahkan garam. Sambal lalap siap, telur pun siap. Asak lang, endogna lang. Ya, waktu ngaran lagi di kuluk pucai panas. Itu sangka sugan teh moal asak. Yuhu! Telur entok yang dimasak menggunakan air panas alami telah matang semua. Oh iya, teman. Kandungan air belerang dalam telaga ini tidak terlalu tinggi, makanya masih aman digunakan untuk merebus telur. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan, hati-hati ya, bisa-bisa terkena diare. Iya nya, endok-endok direbus teh. Oh, rasanya gimana? Dari buku yang aku baca, telur entok memiliki rasa yang lebih enak dibandingkan telur bebek dan ayam. Rasanya cenderung lebih manis dan asin. Apalagi kalau dipadukan sambal lalap ala Usep. Tidak ada tandingannya deh. Tapi kok aku tidak mendengar suara Dobi ya? Lang. Si Dobi mana? Hah? Kan tadi dia. Tadi masuk di dia. Leungit dahar. Aku mahal sih. Waduh, rupanya kami terlalu menikmati telur entoknya. Sampai-sampai kami tidak sadar kalau Dobi kabur. Ayo, kejar lagi kawan, sebelum larinya semakin jauh. Dobi kabur kemana ya? Aku takut Dobi makin tersesat atau bahkan diambil orang. Kasihan Aziz terlihat sangat sedih dan khawatir. Kalau sampai bapaknya tahu, bisa-bisa ia kena omel nih. Dobi! Kawan yang mana Dobi? Bagaimana ya? Dobi masih belum ketemu juga, teman. Padahal kami sudah mencari kemana-mana. Di daerahku masih banyak sapi yang digembalakan, teman. Rumput-rumput liar banyak tersebar di antara kebun. Pengangon sapi termasuk biasih, jadi tidak perlu repot mencari makan untuk hewan ternaknya. Dobi! Si Bong lang bukana ayah kadiya. Iya, Bi. Si Dobi teh si Aziz. Biasih bercerita, awalnya Bibi sayup-sayup mendengar suara anak domba. Setelah ditelusuri, ternyata suaranya berasal dari anak domba. Karena kasihan melihat Dobi tersesat dan kebingungan, Bibi menjaga si Dobi sampai akhirnya bertemu dengan kami.
Talina kade lepas. Jis. Jong. Jis. Bin, hatur nuhun. Nya sami-sami. Ya. Syukurlah, Dobi sudah kembali. Senang rasanya melihat Aziz tersenyum lagi. Hehehe. Tapi kak, saya nu aneh. Kongkorongna mananya si Dobi? Iya, kemana ya? Korek katanya. Yang geus lah urang nyeun deui we yuk. Ayo orang nyeun deui diharap eta ka keluar. Ayo. Bisa. Bahan untuk membuat lonceng kalung menggunakan picung atau kluwek yang sudah kering. Untungnya di hutan sekitaran kampung kami ada pohon kluwek yang tumbuh lebat. Pohon ini sudah berusia ratusan tahun, teman. Makanya ukurannya besar sekali. Bukan cuma pohonnya saja yang besar, buahnya juga besar. Bentuknya mirip seperti sawo, berwarna coklat dan berbulu. Saat buahnya jatuh dan membusuk, bijinya akan mengering dan dapat dimanfaatkan. Kami harus jeli mencari biji kluwek yang tersebar. Tidak semua biji kami ambil. Biji yang bagus adalah biji yang berbunyi ketika dikocok. Bang, ayaan lang. Mana? Ayaan, sok simpen lah. Sip, mari kita lubangi kulit biji ini untuk dimasukkan tali ke dalamnya. Biar bunyinya nyaring, beberapa kluwek kami satukan dalam kalung Dobi. Terus, mirip lang. Jika bahasa eta. Biasa teh langsung pakekeun weh. Ayo. Yeay! Dobi terlihat menggemaskan dengan kalung barunya. Aku yakin Dobi pasti kangen dengan kawannya. Ya sudah, mari kita pertemukan Dobi dan keluarganya, kawan. Dari kejauhan sudah nampak gerombolan domba milik Bapak Aziz. Dobi langsung terlihat bersemangat berlari menghampiri. Hehehe. Rasanya senang sekali lihat Dobi bisa berkumpul bersama keluarganya lagi. Barudak. Geus dikadiekeun ieu si Dobi teh. Iya Pak, soalnya tadi oge pas diajak Amang teh sempat membean. Oh, banyak tuh geus aing geus dikadiekeun mah. Syukur. Iya Pak, tadi ge da si Dobi teh hampir leungit. Nah, aya naon? Pak, salah ngomong. Iya Pak. Geus sih, yang sedih deui ngapes ya. Kuduna mah senang si Dobi teh geus deket ka kolotna nya. Ya, daripada sedih urang ulinan deui. Yuk. Semoga Aziz belajar dari pengalaman kali ini. Meskipun niatnya baik, tapi kalau lengah malah bisa-bisa membawa malapetaka. Hehehe. Hari ini orang-orang sedang berkumpul membantu panen ubi di kebun pamanku. Ubinya bukan sembarang ubi, teman. Jenis ubi ini sudah terkenal seantero Indonesia. Apalagi kalau bukan ubi Cilembu. Ubi ini merupakan ubi asli Sumedang yang terkenal karena rasa manisnya yang khas. Kualitas ubi dari kampung ini bahkan sudah mendunia loh, teman. Bukan kaleng-kaleng, tapi panen ini dikirim sampai ke negeri matahari, yakni Jepang. Keren kan? Wah, Lang, ieu mah tos beres sih kana. Ya atuh urang banyak. Ayo. Dek. Pamitnya, ya ukan sakediknya. Nya muhun mangga. Yes. Ayo. Nyalang. Si Teteh tadi berbisik karena sudah membantu di kebun. Teteh menjanjikan kami masakan yang spesial. Namanya ubi madu lumer. Baiklah, kalau begitu mari kita mulai, Teh. Pertama, Teteh membuat adonannya terlebih dahulu, teman. Tepung yang digunakan bermacam-macam. Ada tepung terigu, tepung ketan, dan tepung tapioka. Tujuannya agar adonan menjadi lembut dan kenyal.
Untuk bahan kulitnya, Teteh mencampur tepung dengan telur, minyak, susu, dan gula salju. Spesial ya mah, kanggo barudak nutus mantuan panen. Pasti barudak resep. Sementara Teteh mengurusi adonan, aku diberi tugas untuk menyiapkan api dan merebus ubinya. Agar lebih cepat matang, ubi cilembunya aku potong-potong terlebih dulu. Sip, airnya sudah mendidih. Artinya ubi bisa langsung kumasukkan, teman. Teh, ya tas asap. Banyak mengulang. Selanjutnya, ubi yang matang ini ditumbuk hingga lembut. Dan inilah yang akan menjadi isian kuenya. Meski warna ubi cilembu cenderung lebih pucat dibandingkan ubi lainnya, tapi rasanya jangan diremehkan, teman. Teteh mulai membuat satu persatu kulit kue. Biar makin lezat, isian ubi dicampur dengan keju lumer. Setelah terbungkus rapi, lalu balur telur dengan tepung berwarna jingga ini. Oh ya, sebelum dimasak, Teteh akan memanggangkan kuenya terlebih dahulu. Sepertinya aromanya sudah mulai tercium nih, teman. Yeay! Akhirnya ubi madu lumer sudah matang. Aku sudah tidak sabar mencicipi kue favoritku ini. Lagi pula, perutku sudah keroncongan setelah membantu di kebun tadi. Minyak ya. Isian ubinya tidak ditambahkan gula sama sekali, teman. Tapi rasanya manis sekali seperti madu. Bukan cuma aku saja yang doyan masakan Teteh. Teman-temanku juga langsung melahap habis ubi lumer ini. Wah, rupanya teman-temanku sudah menunggu di sawah untuk bermain jembatan awi alias jembatan bambu. Permainan ini merupakan hasil kreasiku untuk seru-seruan bersama teman-teman. Kali ini tim terbagi menjadi dua, dengan aku sebagai ketua dan Arkan sebagai ketua tim kedua. Kami saling menyusun strategi untuk memenangkan permainan ini. Permainan jembatan awi mudah kok, teman. Satu regu terdiri dari 5 orang pemain. Satu pemain bertugas menyeberangi bambu yang dipegang oleh pemain lainnya. Peraturannya, kalau sampai jatuh harus mengulang dari garis awal. Keseimbangan, kekompakan, dan kekuatan kami diuji di permainan ini, teman. Bukan asal cepat, tapi kami harus kuat menahan bambu agar tidak terjatuh. Ayo kawan, kita pasti bisa. Perlahan tapi pasti, kami semakin mendekati bendera sebagai titik finish. Akhirnya tim kami menang.